Oke, selamat pagi semuanya dan salam sehat. Semoga kita tetap sehat selalu ya. Masih segar karena masih pagi. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum di Indonesia. Karena banyak juga pertanyaan seperti itu kan teman-teman kan. Bang, gimana sih sejarah hukum di Indonesia? Awal mulanya terjadinya hukum di Indonesia itu kayak mana bang? Yang bisa kita ikutkan sampai sekarang, contohnya kan civil law atau hukum perdata gitu kan, bisa kita ikuti sampai sekarang. Gimana sih sejarah hukum itu bang? Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah hukum. Tetap bersama saya Lundu Lubis di Mata Hukum. Sudah kita ketahui bersama, negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum itu adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercantum di dalam negara tersebut atau di dalam satu negara. Seperti yang dapat kita lihat di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 yang mempunyai makna bahwa negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraan didasarkan oleh peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku, teman-teman. Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan hukumnya, atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum, teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya sewaktu Belanda juga masuk ke negara kita, itu mempunyai dua fase, teman-teman. Kalau kita udah membahas sejarahnya, maka itu ada dua fase, yaitu fase sejarah hukum itu pertama fase di zaman prakolonial, dan kedua dalam fase kolonial, gitu teman-teman kan. Jadi fase prakolonial itu kayak mana sih? Itu biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan, sebelum datangnya suatu penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan. Di antara lain kerajaan apa sih itu bang? Ya seperti yang kita tahu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Mataram, dan lain sebagainya. Pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Contohnya seperti kerajaan Sriwijaya nih. Kerajaan Sriwijaya itu dia hanya menganut hukum tertentu di dalamnya, seperti hukum adat yang dipakai dulu di zaman kerajaan Sriwijaya. Begitu juga kerajaan semuanya. Nah, setelah masuk Belanda, gimana sih bang? Itulah yang disebut dengan fase kolonial. Fase kolonial ini bisa disebut juga sebagai fase penjajahan. Semenjak Belanda sudah menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan, terutama dalam hukum di Indonesia, teman-teman. Sejak masa VOC berlangsung pada abad ke-17, tatanan hukumnya dikualifikasi sebagai tatanan hukum represi inoptimal, formal gitu. Tatanan hukum yang berlaku menguntungkan bangsa Belanda sendiri dan merugikan bangsa Indonesia, hanya menguntungkan diri sendiri si Belanda ini kan gitu teman-teman kan. Apalagi di dalam bidang ekonomi, Indonesia sangat tertekan di zaman itu pada abad ke-17. Nah, di saat itulah hukum itu dibuat di negara kita, dan masyarakat Indonesia nih mengikuti hukumnya yang dibuat oleh Belanda gitu teman-teman. Karena itu kan di zaman VOC, makanya saya bilang ada dua versi dia. Pertama di zaman fase prakolonial dan di zaman fase kolonial gitu teman-teman. Jadi itulah cerita atau sejarah terjadinya masuknya atau awal mulanya ada hukum di negara kita gitu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat semuanya. Salam dari saya Lundu Lubis. Tetap bertemu kembali di Mata Hukum.